Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Titania Yulianti dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan role play tentang persalinan normal pada ibu hamil. Stay tune ya. Kemudian menyiapkan alat yaitu kain 2 buah, handuk, bengkok, obat-obatan, APD lengkap, Linex, kasa, kemudian partus lengkap, sarung tangan, kemudian spet, kemudian ada stopwatch, kemudian ada kapas. Yang pertama kita harus mengenali tanda dan gejala KALA 2. Yang pertama yaitu ibu merasakan dorongan yang kuat dan meneran. Kemudian ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Kemudian perineum tampak menonjol. Kemudian yang terakhir vulva dan selimut kemih terbuka. Kemudian menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan peralatan semuanya sudah lengkap. Kemudian beserta obat-obatan, APD lengkap, kain 2 buah, handuk, kemudian partus lengkap. Menggelarkan kain di atas perut ibu. Kemudian letakkan kain di bawah ibu bentuk segitiga. Ibu, maaf bu, bokongnya sedikit diangkat aja. Kemudian memakai celemek. Semua perhiasan seperti kemudian pakai sarung tangan satu lagi untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan dalam, dapatkan dulu alat-alat. Kemudian pasang sarung tangan satunya. Kemudian lakukan lupa hygiene, ambil 6 kapas. Kemudian tangan kiri memegang kepala dan tangan membersihkan. Dimulai dari labia minora kiri, labia minora kanan, kemudian labia mayora kiri, labia mayora kanan, kemudian dari rektum sampai ke anus. Kemudian setelah melakukan lupa hygiene, setelah melakukan pemeriksaan dalam, buang kapas dan balik sarung tangan ke dalam melakukan closing secara terbalik. Kemudian cuci tangan.
mencuci tangan dan mengganti sarung tangan. Pakai sarung tangan sekali lagi. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam pada ibu. Dilakukan pada jari tengah terlebih dahulu, kemudian jari telunjuk mengikuti. Kemudian cari periksa dalam bagaimana pembukaannya, kemudian apakah cairan ketuban masih utuh atau tidak. Jika air ketuban masih utuh, lakukan amniotomi. Jika air ketuban sudah pecah, tidak perlu dilakukan amniotomi. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam, kemudian rendam lagi sarung tangan ke dalam larutan klorin secara terbalik. Kemudian cuci tangan lagi. Setelah itu periksa denyut jantung lagi. Periksa denyut jantung bayi. Ibu permisi ya, saya akan memeriksa denyut jantung bayi. Diletakkan puntung maksimum di bawah 2 jari di bawah pusat. Kemudian gerakan sambil memegang nadi ibu. Kemudian hitung selama 1 menit. Setelah 1 menit, beritahu hasil pada ibu. Ibu detak jantung bayi ibu normal ya 120 per menit. Kemudian langkah selanjutnya menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Beritahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Ibu hingga ingin ibu rasa ingin meneran. Lakukan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu. Kemudian jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk memberikan semangat. Kemudian minta keluarga untuk menyiapkan posisi yang nyaman untuk ibu melahirkan. Ibu ingin melahirkan pada posisi seperti ini ya Bu. Kemudian laksanakan, kemudian pasang APD lengkap untuk kemudian tunggu adanya dorongan meneran, anjurkan ibu untuk berjalan, kemudian bantu ibu mengambil posisi yang nyaman. Bila ada rasa ingin meneran, bantu ibu untuk mengajarkan ibu cara menerang baik. Ibu itu sudah ada gejalanya ya Bu, ibu mohon menerang ya Bu. Baik Bu, bagus Bu, sedikit lagi Bu. Setelah tampak bayi, setelah kepala bayi dengan diameter 5 sampai 6 cm membuka perut, maka lindungi perineum dengan satu tangan, dilapisi dengan kain bersih dan kering seperti ini. Kemudian periksa adanya
kiri ke kanan. Pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan satu tangan dan pegang tali pusat hingga titik ini. Kita tali pusat dekat ini. Kemudian letakkan dari agar ada kontak kulit ibu dengan bayi istri. Kemudian biarkan bayi di dada ibu selama 1 jam. Kemudian penata pelaksanaan aktif selanjutnya. Yang pertama, pindahkan dalam satu tempat hingga berjarak 5 cm dan kemudian jika uterus berkontraksi tegakkan letakkan satu tangan di atas kaki ibu, lakukan masase selama 15 detik. Kemudian lihat tanda gejala pelepasan tali pusat, yaitu semburan darah dan tali plasenta memanjang. Jika plasenta memanjang, pindahkan lagi klem dekat kita berjarak 10 sampai 5 meter. Kemudian lakukan pengeluaran plasenta dengan cara diregangkan seperti ini. Tarik perlahan. Jika plasenta sudah di depan tulang, maka lakukanlah keluarkan plasenta dengan kedua tangan. Dilakukan secara dipelintir searah diam-diam. Setelah plasenta keluar, maka taruh plasenta yang sudah disediakan. Lalu periksa kelengkapan plasenta. Apakah selaput plasenta lengkap dan ventilator lengkap. Jika sudah, kemudian setelah dilakukan pengecekan plasenta, kemudian masase perut ibu selama 15 detik sambil melihat menilai perdarahan. Dilakukan masase selama 15 detik, kemudian menilai perdarahan, apakah perdarahan ibu normal atau tidak. Kemudian evaluasi laserasi, apakah ada robekan pada jalan lahir, dievaluasi. Kemudian pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervagina. Kemudian cuci tangan dengan menghidupkan secara kembali, kemudian cuci tangan kembali. Setelah mencuci tangan, kemudian pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan kandungan ini kosong. Ajarkan keluarga untuk melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Terus kemudian memeriksa diri ibu. Permisi ya Bu. Setelah dilakukan diri ibu, pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernapas dengan baik. Kemudian bersihkan semua peralatan. Kemudian bereskan ibu. Kemudian setelah membereskan alat dan membereskan ibu, rendam semua yang terinfeksi ke dalam larutan perawatan. Kemudian lepas APD. Kemudian setelah melakukan pembersihan, lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pakai sarung tangan bersih. Setelah itu lakukan pemeriksaan fisik lengkap pada bayi baru lahir. Maaf Ibu, saya ingin memeriksakan fisik bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Permisi ya Bu.
lakukan pemeriksaan fisik pada bayi lahir. Pastikan pakai sarung tangan. Kemudian dalam waktu 1 jam memberikan salep mata. Kemudian antibiotik sebagai profilaksis dan vitamin K1 secara IM. Kemudian vitamin K1 di bagian paha kiri bayi secara IM. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan vitamin K, dalam 1 jam lagi suntikan lagi obat hepatitis B di bagian kanan bayi secara IM. Setelah selesai, lakukan pemeriksaan fisik dari atas kepala hingga ke kaki. Kemudian setelah selesai, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik. Cuci tangan. Kemudian kembalikan lagi, letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Ibu, ini bayinya sudah saya lakukan pemeriksaan fisik ya. Ibu agar disusui lagi ya Bu bayinya. Kemudian setelah semuanya selesai, lengkapi pantograf dengan lengkap. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.